Kalau Anda mendapat diskon, lebih suka menghitung dengan yang mudah atau yang sulit? Tentu pastinya adalah dengan yang mudah ya. Dan ini juga ternyata ada penelitiannya bahwa pengaruh kemudahan dalam menghitung diskon itu berhubungan dengan persepsi besarnya diskon itu sendiri. Jadi kalau kita ngelihat dari kata-kata penelitinya, yaitu adalah make it easy for people to compute the discount, atau bahasa sederhananya adalah permudahlah calon konsumen Anda untuk melihat besarnya diskon yang Anda berikan. Ini ada efek positif dan negatifnya tergantung apa yang akan Anda jual. Jadi penelitiannya dilakukan Thomas dan Morowitz 2006 yang lalu itu kurang lebih seperti ini. Pertama, ada sebuah harga aslinya adalah $5 dan harga diskonnya adalah $2. Maka relatif mudah bagi kita untuk menghitung bahwa selisihnya adalah $3. Kita lihat untuk harga yang B. Harga awalnya $5,75 dan harga jualnya adalah $2,76. Berapakah selisih diskonnya? Nah, di sini kita perlu mikir berapa ya gitu. Nah, ternyata ya, dari penelitian ini dikumpulkan bahwa ternyata untuk yang 5 kedua ya, ini yang lebih mudah untuk dihitung, itu dipersepsikan oleh calon customer itu memiliki diskon yang lebih besar ya dibandingkan yang B ya, yang sulit ini gitu. Nah, peneliti ini menyebutkan bahwa if it's difficult ya, kalau misalnya mudah kalau misalnya sulit untuk dihitung, maka persepsi perbedaannya itu menjadi kecil. Nah, kunci inilah yang dipakai pada penelitian berikutnya, yaitu adalah seperti ini. Ketika menjual USB ya, orang misalnya awalnya itu akan mencari yang preferred ya, yang warna merah ini. Kemudian ketika di toko itu dilampirkan di sebelahnya ya, ditempatkan di sebelahnya ada USB lain warna berbeda ya, dan harganya juga ini berbeda. Yang preferred ya, yang awalnya diharapkan itu adalah $43, yang produk pengganggunya ya, produk lainnya itu 34,99. Nah, kalau kita ngelihat di sini ya, dari 43 ke 34,99 ini relatif mudah untuk dihitung selisihnya. Dan ternyata dari penelitian ini, karena wah kerasa tuh bedanya ya gitu, sehingga calon customernya itu banyak akhirnya yang membeli yang abu-abu ya, karena kerasa tuh selisih perbedaannya. Nah, ketika harganya diubah seperti ini ya, jadi yang preferrednya 43,61 ya, ini kalau kita lihat bahkan naik dari harga sebelumnya, ininya tetap ya. Ternyata karena selisihnya ini tidak mudah untuk dihitung ya, berapa 43,61 dikurangi 34,99. Nah, ini sulit ya. Ternyata ini berpengaruh terhadap purchase likelihood-nya ya. Jadi orang-orang akhirnya lebih banyak yang terdorong untuk membeli yang preferred-nya tersebut ya. Padahal ya ini kalau secara logika itu lebih mahal ya. Nah, kenapa ya? Ini menurut penelitinya itu disebutkan bahwa ketika sulit dihitung, itu persepsi yang terbentuk adalah perbedaannya cuman sedikit ya gitu. Nah, itu efek yang dihasilkan dari perbedaan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bila Anda hendak menjual dengan harga diskon, maka permudahlah angka-angka untuk mudah dihitungnya agar terasa perbedaannya. Misalnya Anda punya produk yang sama misalnya, dan Anda mau menunjukkan besarnya diskon, tidak ada salahnya itu dibuat harga perhitungan yang relatif mudah. Sebaliknya, bila hendak menjual produk lain yang lebih mahal, ya, misalnya Anda mau jual yang ini misalnya lebih mahal, agar tidak terlalu mudah terlihat selisihnya, maka berilah harga unik atau harga presisi sehingga terasa lebih sedikit potongan atau diskonnya. Oke, sampai sini bagaimana? Semoga mendapat tambahan ilmu ya, mendapatkan insight tambahan dan bisa Anda manfaatkan untuk bisnisnya Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.